Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Lita. Nah, di kesempatan hari ini saya mau share ke kalian, lagi-lagi bukan tentang makeup ya. Ini tentang edukasi mengenai kesehatan lagi. Dan kali ini mengenai masker. Seperti kalian tahu, masker saat ini memang susah dicari, ada, tapi harganya sangat naik beberapa kali lipat karena maraknya atau mewabahnya virus yang lagi benar-benar terjadi di Indonesia, di dunia bahkan, yaitu virus COVID-19 atau virus corona. Oleh karena itu, di sini saya mau share bagaimana sih cara menggunakan masker dengan baik dan benar, karena menurut saya ini penting sekali buat di-share. Dan sayang sekali kalau kalian sudah mendapatkan masker dengan harga yang bahkan cukup tinggi dan kalian menggunakannya dengan cara yang belum tepat atau tidak tepat, sehingga itu tidak dapat cukup untuk melindungi kalian. Jadi cari tahu lebih banyak yuk bagaimana sih caranya menggunakan masker dengan baik dan benar. Oke, di sini ada masker. Nah, ini masker yang sering sekali digunakan dan ini masker yang sering dipakai di masyarakat. Ini adalah masker bedah sebenarnya yang digunakan tenaga medis agar tidak menularkan infeksi dari dokter ke pasien maupun sebaliknya. Jadi ini tuh masker bedah. Tetapi masker ini juga tidak masalah jika digunakan oleh masyarakat luas. Tetapi kalian juga harus tahu bagaimana sih menggunakan masker ini dengan tepat. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan masker yang seperti jenis ini tuh memiliki 3 lapisan. Yang pertama ada area terluar atau lapisan yang dia berwarna biasanya hijau atau pink atau dan lainnya, dan ini tuh dia terbuat dari material khusus untuk mencegah masuknya mikropartikel dan dia terdapat lipatan-lipatan. Kemudian pada lapisan tengah ini tuh tidak terlihat ya karena lapisannya ada di tengah dan dia tuh terbuat dari bahan spunbond nonwoven di mana dia menyaring dari filter udara. Kemudian yang terakhir adalah lapisan paling dalam di mana dia berwarna putih biasanya dan dia yang menempel pada kulit dan dia tuh lebih halus agar kulit yang bersentuhan dengan masker tidak teriritasi dan dia juga terdapat lipatan. Oke, kita kembali ke masker ya. Menurut banyak sumber, salah satunya dari WHO. Jadi saya membuat kesimpulan itu ada 10 cara bagaimana cara menggunakan masker dengan baik dan benar. Dan ini penting sekali buat kalian tahu. Yang pertama, sebelum kalian menggunakan masker, kalian dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu atau setidaknya menggunakan cairan antiseptik atau hand sanitizer sebelum menggunakan masker. Setelah video ini saya akan share video selanjutnya, maksudnya saya akan share bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar dan juga waktu-waktu yang tepat dan kapan untuk mencuci tangan. Yang kedua, pastikan masker dalam kondisi yang bersih dan baru. Kenapa? Karena masker ini, penggunaan masker itu hanya disposable. Masker yang seperti ini tuh disposable, satu kali pakai. Bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan keefektifan dari masker ini tuh hanya bisa berlangsung 3-4 jam, maksimal 1 hari. Jadi baiknya setelah menggunakan masker itu langsung dibuang dan tidak dianjurkan untuk dipakai berulang-ulang atau bahkan keesokan harinya itu tidak dianjurkan. Dan yang ketiga, pastikan posisi yang berwarna, entah itu berwarna, ini kan warnanya pink ya, warnanya pink di luar atau yang berwarna biasanya juga hijau. Pokoknya area yang berwarna itu berada di luar, sedangkan yang berwarna putih itu dia yang menempel pada kulit wajah. Jadi pada masker ini terdapat lipatan kalau dilihat dari bagian luar maupun dari dalam. Kalau bagian luar ini, lipatannya itu dia mengarah ke bawah. Hal ini dimaksudkan agar debu atau kotoran lainnya tidak tertampung atau tidak terdapat di area sela-sela tersebut. Makanya dia mengarahnya ke bawah maksudnya. Kalau yang di bagian dalam dia tuh lipatannya mengarah ke atas. Makanya itu masker penempatannya tidak boleh terbalik agar tidak terjadi penumpukan atau kantong debu di dalamnya. Dan yang keempat, di masker ini di atasnya terdapat kawat. Nah, kawatnya ini harus berada di atas.
dan kawat ini harus dipasang menekan atau dia benar-benar pas dengan hidung, jadi benar-benar ditekan. Dan kawat ini pun dibuat juga bukan tanpa maksud, dimana dia agar pas atau dia meminimalisir adanya celah. Jadi kawat ini juga perlu diperhatikan pemasangannya. Dan yang kelima, Nah, penempatannya masker juga perlu diperhatikan. Kawat yang sudah ada tadi itu ditekuk sesuai dengan hidung, kemudian bagian bawah juga dipreskan atau benar-benar dipasin sama dagu, jadi meminimalisir adanya celah. yang selanjutnya, tali ini seharusnya kalian memakai sesuai kebutuhan. Kalau kalian tidak menggunakan hijab, kalian boleh memakai tali biasa, karena ini kan buat masker hijab, jadi pilih yang tali seperti ini. Dan yang ketujuh, Nah, ini yang banyak banget masih dilakukan, yaitu tidak boleh menyentuh area masker tersebut karena masker itu infeksius. Tangan kita yang seharusnya bersih malah terjadi infeksi nanti. Nah, cara pelepasan masker juga perlu diperhatikan, di mana kita hanya harus memegang talinya saja, tidak boleh bagian maskernya. dan langkah selanjutnya adalah jika sudah menggunakan masker, jika masker sudah selesai digunakan, buang masker pada tempat sampah. Oke, kita sampai ke tahap terakhir atau langkah ke-10, di mana setelah selesai menggunakan masker, setelah melepaskan masker, maka kita juga dianjurkan untuk cuci tangan kembali agar memastikan tidak ada bakteri atau virus atau mikroorganisme yang lainnya yang menempel pada kulit tangan. Jadi orang yang sakit atau sedang terinfeksi suatu penyakit menular yang lainnya itu wajib menggunakan masker. Kenapa? Karena saat orang yang sakit tersebut sedang misal berbicara atau bersin atau batuk, nah jika dia tidak menggunakan masker, maka ketika sedang batuk atau sedang beraktivitas seperti memercikkan suatu air liur keluar, itu kan terjadi secara tidak sengaja. Jadi percikan tersebut bercampur dengan banyak sekali, bahkan ribuan kuman, termasuk juga virus di dalamnya, dan mikroorganisme atau kuman tersebut atau virus tersebut itu bakal menyebar melalui udara, kemudian menempel di suatu barang atau benda atau bahkan ke manusia lainnya, dan itu yang menyebabkan penularan infeksi. Jadi sebenarnya virus itu tidak akan berkembang jika tidak ada sel inang. Apakah itu sel inang? Sel inang tuh seperti, contohnya tuh seperti makhluk hidup ya, seperti manusia atau hewan. Jadi virus itu tidak dapat hidup jika tidak ada sel inang tersebut. Misalkan ada virus menempel pada benda mati, itu tidak akan menular infeksi karena itu benda mati, dan virus itu akan otomatis mati jika terkena paparan matahari. Tapi sayangnya, malangnya itu, kalau misalnya kita memegang benda yang sebelumnya sudah terdapat percikan tersebut ke benda tersebut, nah maka dari itu kita diwajibkan, sangat diharuskan untuk mencuci tangan atau setidaknya menggunakan hand sanitizer agar mengurangi infeksi yang terjadi tersebut. Karena kan kita tuh sebenarnya tidak tahu apa aja sih yang kita pegang, kita juga tidak tahu apa aja sih yang terinfeksi di luar, benda apa sih yang sudah kena dari percikan orang lain yang terinfeksi tersebut. Kita tuh tidak dapat mengontrol hal itu, hanya kita cuma bisa mengantisipasi. Jadi baiknya setelah memegang benda atau setelah dari luar lah gampangnya, kalian itu diharuskan untuk cuci tangan. Sebenarnya yang diharuskan itu cuci tangan sih, tetapi jika dalam keadaan yang urgent, jika tidak ada air dan juga sabun, kalian boleh menggunakan hand sanitizer. Setelah video ini, saya akan nge-share lebih banyak mengenai cuci tangan atau hand sanitizer. Jadi tunggu ya video setelah ini. Oke, sudah selesai 10 langkah yang harus kalian lakukan saat menggunakan masker, dan saya harap itu menjadi ilmu baru bagi kalian, karena itu sangat penting. Karena percuma kalian menggunakan masker jika kalian salah dalam menggunakannya. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga virus yang sedang mendera di mana-mana ini mudah-mudahan cepat berakhir dan cepat selesai.
Dan setelah ini insya Allah saya akan membahas lebih banyak lagi mengenai kesehatan. Jadi jangan lupa subscribe.